Sleman terkait status ijazah Jokowi. Penggugat ingin UGM membuktikan keaslian jejak akademik Jokowi di kampus. Polemik tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut menyeret Universitas Gadjah Mada. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan, menggugat 8 orang ke PN Sleman, mulai dari rektor, dekan, hingga dosen pembimbing akademik Jokowi. Komardin, sang penggugat, ingin UGM membuktikan keaslian jejak akademik Jokowi di kampus. Jadi mungkin arsip jasanya kah? Atau skripsinya kah? Jadi termasuk jasanya itu kita minta dibuktikan di pengadilan, skripsinya, kemudian daftar nama waktu si Penmaru, ada namanya KRS, kartu rencana studi. Ya kalau semua yang yang pendukung kalau bisa dihadirkan. Dan ini nanti kita minta supaya diuji oleh satu tim, mungkin tim gabungan, supaya tidak mencurigai. Rencana kita ya kita mau hadirkan dari Amerika, Singapura, Australia kalau perlu, supaya ini bisa tidak lagi mencurigai. Menanggapi gugatan ini, UGM mengaku siap menghadapi gugatan dan telah menyiapkan langkah hukum, termasuk barang bukti yang akan dihadirkan. Ya, tentu sikap UGM adalah tentu mengkonfirmasi ya. Insya Allah nih kita dari UGM itu memiliki bukti-bukti yang otentik ya, terkait dengan status keberadaan Pak Jokowi di lingkungan kami, universitas kami gitu. Dan seperti yang sudah juga disampaikan oleh pimpinan yang berhak kemudian meminta adalah tentu orang pribadinya ataupun kemudian adalah dari kejaksaan penegakan hukum atau saya kira juga dalam konteks di pengadilan PN Sleman membenarkan gugatan terkait ijazah sarjana Fakultas Kehutanan yang dikeluarkan UGM. Sidang perdana gugatan terhadap UGM akan digelar pada 22 Mei. Insinyur Hak Komardin ya, SHMM sebagai penggugat ya. Beliau telah memasukkan gugatan yang berkaitan dengan adanya mantan Presiden Indonesia ya, RI. Dan ini menggugat kepada penerbit daripada ijazah tersebut. Jadi kalau besok hadir semuanya, insya Allah kita akan memediasi, mencari win-win solution. Apakah yang sebaiknya terhadap penanganan perkara tersebut. Sebelumnya Jokowi menemui Kasmujo, dosen pembimbing akademiknya semasa dulu berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Jokowi mengaku pergi berkunjung setelah mendengar adanya gugatan terhadap dosennya ini. Saat ditemui di rumahnya di kawasan Pogung Kidul, Melati, Sleman, Rabu siang, Kasmujo mengaku tidak siap jika kelak harus berurusan dengan pengadilan. Tidak siap. Saya menghadapi macam-macam itu saya belum pernah jadi. Saya sudah kontak sama Dekan Fakultas Kehutanan, Pak Sigit. Segala sesuatunya terkait Prakas, apakah itu urusan ijazah, urusan perdata atau urusan sebagai wakil untuk memberi penjelasan, semua dari fakultas sudah bilang semua nanti suruh ke sini Pak, nanti kita jawab semua. Makanya saya juga walaupun sudah senior, dekannya masih muda, saya harus ikut. Saat ini UGM juga tengah digugat di PN Solo dan tengah dalam tahap mediasi. Selain di pengadilan, polemik ijazah palsu Jokowi juga bergulir di kepolisian. Jokowi melaporkan mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap soal gugatan terhadap rektor hingga dosen UGM terkait ijazah Jokowi. Kita bahas malam hari ini bersama Komardin, penggugat rektor ke Pengadilan Negeri Sleman. Kemudian juga bergabung ada Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, dan sudah hadir juga Freddy Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Selamat malam. Selamat malam. Saya mau ke pihak penggugat dulu, Pak Komarudin atau Bang Komarudin. Bang Komarudin, Anda adalah seorang advokat. Anda juga dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pertanyaannya sebenarnya kenapa ini menggugat UGM terkait dengan ijazah Jokowi? Begini, selamat malam semuanya. Saya melihat di media sosial, di televisi, ini terjadi kegaduhan
antara pendukung dan bukan pendukung. Jadi kalau saya sih tidak berpihak kemana-mana, cuma saya melihat efeknya daripada kegaduhan ini terjadi penurunan nilai rupiah terhadap nilai dolar Amerika. Sampai ke situ, Pak Sehingga- Komardin, yang Anda lihat? Ya, Efeknya sampai ke situ, ke penurunan dolar? iya saya melihat ke situ. Iya. Ini kan sudah terjadi kira-kira 2 tahun ini polemik ini. 2 tahun yang lalu itu nilai dolar itu masih 15.500. Sampai gugatan ini saya tulis itu sudah 16.700-an sekian. Nah, sementara kalau kita melihat utang Indonesia yang akan dibayar akhir tahun ini adalah saya baca itu 800,33 triliun. Oke, Pak Komardin. Jadi intinya adalah Anda menggugat UGM ini karena sudah resah terkait dengan polemik ijazah Jokowi ini yang kemudian berdampak pada nilai tukar rupiah begitu yang Anda rasakan begitu. Betul sekali, karena ini dampaknya sangat luar biasa ini. Oke, Iya. Pak Komardin, lalu apa sih pokok gugatan terhadap UGM? Kan sekarang ini kan banyak ya dari pihak-pihak yang kemudian memperkarakan kasus tudingan ijazah Jokowi ini tidak hanya di Solo, ada di Jakarta juga, ada di Polres Jakarta Selatan bahkan. Ya, jadi gugatan kita itu karena adanya kegaduhan, makanya kita gugat UGM supaya dapat memperlihatkan dokumen-dokumen yang diminta oleh masyarakat. Karena ini kelihatannya ada keterus-terangan. Jadi saya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 4 ayat 4. Ya, di mana saya melihat ada sekelompok masyarakat yang ke UGM tapi katanya tidak diperlihatkan dokumen-dokumen yang ada. Andai kata diperlihatkan kan selesai masalah. Jadi seakan-akan ada tidak dibuka secara terang benderang. Oke. Ya mestinya dibuka dibuka lebih terang daripada cahaya supaya tidak ada lagi curiga mencurigai. Artinya di sini pihak UGM diminta untuk memberikan yang sebenarnya begitu ya ijazahnya. Betul sekali Mbak. Oke, Ya. saya mau nanya dulu ke Bang Freddy sebagai wakil ketua umum pro Jokowi begitu. Bang Freddy, kalau yang Anda lihat ada tuduhan di sana sini, ada di Solo, di Jakarta, bahkan sekarang UGM-nya digugat juga dari pihak penggugat Bang Komardin. Sebenarnya yang Anda lihat di sini ini semakin menjadi bola liar nggak sih kasus tudingan ijazah Jokowi ini? Saya nggak tahu bahasa tepatnya ini apa kalau udah begini. Karena udah sampai di Makassar menggugat, apalagi saya dengar tadi dengan segala hormat dari Pak Komarudin ini, dalil yang disampaikannya dihubungkan dengan rupiah. Ya saya juga bingung, mau menjawab ini. Kenapa bingungnya, Bang? Ya saya nggak tahu ini hubungannya dengan rupiah apa, tapi apapun itu ya. Terserah siapa saja warga negara bisa melakukan perbuatan hukum ya, termasuk melakukan gugatan kepada Pak Jokowi, kepada UGM. Tetapi hukum kita juga mengatur dasar-dasarnya ya. Beliau ini advokat, beliau juga tahu kalau perdata itu 1365 ya. Yang merasa dirugikan boleh menggugat, silakan. Yang merasa dirugikan silakan, dalilnya buktikan dalilnya ya, prinsipnya. Tetapi ada juga putusan di Mahkamah Agung atau jurisprudensi mengatakan bahwa ya pihak yang dirugikan langsung lah yang berhak melakukan gugatan perdata ya. Saya nggak tahu apa dalam hal ini penggugat dasarnya maupun kerugian yang diderita oleh penggugat ini sehingga mengajukan gugatan yang bisa memang atas nama publik, misalnya class action ataupun LBH bisa. Tetapi kalau gugatan pribadi ya, gugatan perdata itu memang harus biasanya yang mengalami kerugian langsung.
Jadi saya jujur belum paham apa kepentingan hukum, apa legal standing beliau ini di dalam mengajukan gugatan perdata di Makassar. Untuk yang lain pidana misalnya yang di Jakarta ya, di Solo, atau perdata di Solo, yang perdata di Solo juga prinsipnya sama ya, silakan. Tetapi kembali lagi harus mempunyai Jadi alasannya nggak kuat nih? Kalau saya melihat sepintas, jujur saya belum melihat secara langsung materi gugatan ini, fundamentalnya, dasarnya saya belum melihat. Tetapi kalau dari yang disampaikan beliau ini, itu saya lihat pertama legal standing beliau tidak ada. Yang kedua, beliau tidak mengalami kerugian secara langsung. Jadi kemudian yang ketiga, dasarnya itu dihubungkan langsung dengan apa tadi itu rupiah. Saya belum sampai sekarang belum mendengar dari pengamat manapun hubungan rupiah dengan ijazah Jokowi ini. Jadi menurut saya gugatan ini dengan segala hormat ya mungkin tidak diterima atau ditolak oleh pengadilan perdata di Makassar. Bang Freddy, Bang Komarudin, ada yang ingin dikoreksi atau ingin disampaikan tadi soal katanya gugatannya ini dasarnya nggak jelas? Ya saya kira nanti kita buktikan di pengadilan. Saya kira gugatannya jelas sekali bahwa kita hanya ingin supaya UGM itu membuktikan ada tidaknya, supaya masyarakat ini tidak gaduh. Iya, ya seperti itu. Nah, jika UGM tidak mampu membuktikan atau dia tidak menghadirkan dokumen-dokumen yang kita minta, ya disitulah kita menggugat secara negara mengalami kerugian material, makanya kita tuntut 69 triliun kepada UGM. Oh, ada gugatan seperti itu. Oke, untuk kemudian secara material juga senilai berapa tadi, Pak? 69 triliun lebih. 61 triliun rupiah lebih atas dasar? Itu tadi karena kegaduhan ini sehingga terjadi nilai rupiah turun. Nah, coba bayangkan kalau ini tidak dihentikan, ini bisa sampai 20.000 rupiah per dolar, Mbak. Saya tanyakan. Sangat bahaya. Tanyakan hal ini kepada Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, sebenarnya tadi dasar-dasar yang diutarakan dari Pak Komardin sebagai penggugat ini cukup kuat nggak sih untuk menggugat UGM nih terkait tudingan ijazah palsu untuk membuktikan, atau tudingan ijazah Jokowi maksudnya? Masih di mute, Prof? Tindakan Pak Rama ini suatu kepedulian pada kondisi masa sekarang ini. Kalau kita lihat suatu konteks hukum ya tadi seperti Mas Freddy tadi, karena kalau kita apa itu PMH, saya mungkin belum lihat gugatannya ya. PMH itu perbuatan melawan hukum. Apa itu perbuatan melawan hukum? Adalah tindakan yang merugikan, yang mewajibkan orang yang merugikan tadi untuk membayar sejumlah dari akibat yang diperbuat tadi. Nah, itu konteksnya. Jadi ada suatu perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian, ada sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan. Saya tidak tahu tentang Pak Rama tadi. Nah, ini nanti ranah pengadilan, apakah itu DNO, apakah legal standingnya, itu saya kira itu ranah pengadilan. Saya tidak mau ke sana, nanti hakim yang akan menilai nanti dari seperti Mas Freddy tadi. Tapi yang menarik di sini Mbak Freddy, Mbak Audi, karena perkara ini sebetulnya kalau kita lihat suatu konteks hukum, mungkin jalur perdata lebih bagus dulu. Entah siapapun yang mengajukan, terutama pihak yang dirugikan. Karena di sini akan melihat sebetulnya kalau kita lihat suatu dalam istilah hukum itu mungkin kita meminjam istilah prejudicial fishing. Dipastikan. Makanya kalau nanti di Solo bapak-bapak pejabat rektorat di UGM bisa menjelaskan tentang ijazahnya, bagaimana keluarnya ijazahnya, bagaimana rektor 1 bisa menjelaskan, bagaimana biro akademik bisa menjelaskan. Termasuk juga dengan dosen pembimbing Pak Jokowi kala itu ya? Termasuk, ya. Sebetulnya bukan dosen akademik ya, bukan dosen pembimbing kan gitu loh. Bisa menjelaskan, itu akan terlihat nanti. Dilihat lagi juga diminta keaslian daripada ijazahnya, mungkin ini betul, seandainya seperti itu loh ya, berarti perkara tidak berlarut-larut. Ini kan yang dilakukan, sehingga dampak dari putusan perdata ini akan menjadikan dasar perkara pidana. Gitu Pak. Ini yang menarik menurut saya. Jadi gugatan-gugatan itu
cukup bagus, di Solo juga bagus, di Pak Ramai juga bagus, cuma teknis hukum kita bicara pada legal standing seperti apa lah. Kalau memang legal standingnya nanti tidak jelas, ya mungkin bisa diperbaiki Pak Ramai. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang dirugikan dari pihak ini? Nah ini kan menjadi sesuatu menarik. Dengan demikian, ketika nanti mewajibkan rektor, WR1, kepala biro akademik, kabak akademik, termasuk semuanya bisa menjelaskan, oh ternyata clear. Buktinya fisiknya clear. Ya sudah selesai kalau sudah seperti itu. Ini kan terjadi seperti itu. Sehingga kalau itu memang seandainya di perdata itu sudah clear semua, di tingkat pidananya saya kira akan berbeda nanti perjalanannya seperti yang kita lihat sekarang ini. Ya. Tidak berlarut gitu. Kembali ke Bang Freddy, kalau itu Bang Freddy, gugatan demi gugatan dihadapi ya di Solo, di Jakarta, kemudian UGM juga digugat sekarang. Nah, gugatan demi gugatan ini sebenarnya mengganggu nggak sih menurut Anda kredibilitas dari seorang Pak Jokowi? Ya, seminggu lalu kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Jokowi ya, ngobrol-ngobrol, termasuk kita tanyakan tentang ijazah palsu ini. Ya, kita tahu, semua tahu, publik tahu bahwa tujuannya ini adalah untuk memang menjatuhkan kredibilitas Pak Jokowi ya, menyerang martabat kehormatan Pak Jokowi ya, karena latar belakang orang-orang yang menggugat ini kita semua sudah tahu secara politik, itu yang pertama. Yang kedua tadi dengan Pak Jokowi kita bertanya, Pak bagaimana Pak respon Bapak? Jujur beliau mengatakan, saya secara pribadi tidak terganggu ya. Saya tidak ada masalah dengan gugatan-gugatan ini, laporan-laporan ini, dengan dengan tuduhan-tuduhan fitnah ini, maksudnya tidak begitu mengganggu kehidupannya. Yang dia ingin dia lakukan adalah memang yang laporan polisi itu mengembalikan kehormatannya, karena ini sudah terus-menerus dibangun sehingga banyak orang yang percaya, sehingga harus hukum yang menjawab ini, nama baik beliau harus dibersihkan dari fitnah-fitnah ini. Tetapi secara pribadi, kehidupannya secara pribadi tidak terganggu, itu beliau sampaikan. Nah, saya tanyain hal itu ke Pak Komardin. Bang Komardin, sebagai pihak penggugat, apakah benar alasan Anda menggugat ini karena tadi salah satunya ingin mengusik kredibilitasnya seorang Pak Jokowi nih? Sebenarnya saya tidak ada menyangkut masalah Jokowi, bukan Jokowi yang saya gugat, bukan. Ya, justru kita mau meluruskan ini masalah. Kalau misalnya memang dokumennya lengkap di UPBK, selesai masalah. Iya. Jadi bukan Jokowi yang saya gugat, tapi UGM-nya harus ngomong ya secara terbuka. Karena orang-orang yang sekelompok masyarakat yang mengunjungi UGM katanya tidak diberikan data-data yang ingin dilihat begitu. Oke, kalau gitu Bang Freddy, kenapa tadi katanya ingin dilihat begitu, ingin UGM yang menjelaskan? Kalau begitu pertanyaannya, apakah dengan mudah menurut Bang Freddy sendiri ketika ijazah sudah diperlihatkan, maka masalahnya menjadi sudah selesai? Gini, saya mohon izin Bapak penggugat, tadi mengatakan bukan Jokowi yang digugat, atau mungkin UGM tergugat satu, Jokowi turut tergugat, atau tergugat dua. Saya belum tahu teknisnya apa yang diajukan. Tetapi Pak Jokowi sudah berulang kali menyatakan justru kalau memang di dalam proses hukum beliau siap, sebagaimana sudah disampaikan kepada penyidik, beliau siap menunjukkan ijazah aslinya kepada penyidik, kepada aparat penegak hukum. Demikian juga nanti di dalam proses perdata. Nah, Pak Jokowi juga ingin memberi pembelajaran kepada masyarakat bahwa ijazah asli itu adalah dokumen penting, dokumen pribadi yang tidak gampang, dengan mudah saja siapa saja bisa meminta. Ya, bisa dengan dalil-dalil omong kosong, dalil-dalil. Tapi kalau untuk mengakhiri polemik semuanya ini, Bang? Ya silakan dilakukan. Semua kan bisa punya argumen, semua bisa mengatakan ini kan menjadi. Nggak, maksudnya diperlihatkan ijazah aslinya?
Pak Jokowi? Pasti kan Pak Jokowi udah janji akan perlihatkan, udah diperlihatkan di penyidik, tetapi di publik ya biar jangan ada lagi yang seperti ini, janganlah gampang-gampang. Pak Prabowo juga udah bilang nanti ijazah saya ditanya-tanyain lagi, mana ijazahnya nih? Presiden berikutnya lagi ditanya-tanyain, Ibu Mega ditanya-tanyain nanti ijazahnya, jadi kan repot kita. Apakah proses pembelajaran seperti ini yang mau kita ajarkan kepada masyarakat? Toh Pak Jokowi sudah, ini berulang-ulang sebetulnya kita bahas, sudah melalui proses yang begitu panjang di dalam pembuktian ijazah-ijazah ini ya, proses pembuktian dari KPU sampai dia menjadi presiden. So apa yang kita kejar dari sini? Ya, Prof, kalau gitu Prof Hipnu, polemik ijazah ini terus bergulir ya, sudah beberapa lama begitu, tidak hanya Pak Jokowi tapi sekarang UGM juga dituduh begitu ya, atau kemudian dilaporkan. Nah kalau gitu pertanyaannya, gimana jalan keluarnya ini supaya ada endingnya nih? Ya, endingnya karena ini sudah seperti keinginan Pak Jokowi itu dibuktikan di persidangan, makanya dalam gugatan-gugatan perdata, apakah di Solo, apakah di Jogja, segeralah disampaikan di situ. Karena gitu, termasuk di sini kalau seandainya nanti itu berjalan, Bapak-bapak Rektorat UGM, saya kira Pak Dekan akan menjelaskan mekanismenya. Tanda tangannya kapan? Saya kira sudah dilihat. Pak Rektor tanda tangannya juga seperti apa? Yang mengeluarkan biro akademiknya juga seperti apa? Kasubag akademiknya saya akan jelaskan semua. Sehingga dalam konteks seperti ini secara formal sudah selesai semua, kan gitu loh. Cuman pertanyaannya kan secara material dokumennya kan diperlihatkan lah. Itulah saya kira nanti diperlihatkan oleh pihak-pihak yang ada di pengadilan. Tadi Pak Presiden kata di pengadilan. Baik pengadilan perdata maupun pidana, para pihak lihat, memang nggak boleh keluar, para pihak lihat, jelas lah ini. Oh ya sudah, kalau ini sudah semua mekanisme. Ini dokumennya diperlihatkan di masing-masing di masing-masing gugatan begitu ya? Ya di Solo, di Jakarta, termasuk di persidangan. Di situ, Mbak. Iya, syarat formal teman-teman UGM sudah menjelaskan semua. Sekarang syarat materialnya, ini loh dokumennya. Oh ya, dulu saya sudah tanda tangan ini, nomornya ini jelas, clear. Oh ternyata tidak lah, itu jadi masalah kan gitu loh. Disinilah saya kira memang harus saling support di dalam bukti ya, bukti untuk mempercepat penyelesaian suatu perkara. Karena sebetulnya masalah gampang, tidak bertele-tele, sehingga tidak saling gugat-gugat seperti ini. Wong ini kan suatu ijazah dikeluarkan oleh lembaga UGM lagi, saya kira sudah tertib bagaimana seperti apanya. Bagaimana tentang pejabatnya ketika itu, tanda tangannya dan semuanya resmi seperti apalah. Kecuali memang dalam konteks hukum itu kan sesuatu dianggap benar, kecuali dibuktikan sebaliknya. Nah sekarang bagaimana untuk membuktikan sebaliknya itu harus betul-betul bahwa ini adalah benar atau ini tidak begitu. Oke, kalau tadi dari gugatannya Pak Bang Komardin adalah juga berupa material ya, tadi 61T ya kalau nggak salah ya Pak Bang Komardin ya? 69. 69, nah itu berdasar nggak tuh Prof? Ya, agak sulit ya nanti ya, itu domain majelis karena kalau kerugian itu memang hitungannya memang apalagi kalau kerugian perdata kan paling tidak bisa ada asas kepatutan, atas kepantasan. Lah kepatutan sih agak sulit. Saya kira itu domain pengadilan Mbak, nanti saya nggak bisa mencampur sampai ke sana itu. Ada tanggapan Bang Freddy terakhir soal gugatan tadi 69T ini oleh penggugat? Ya, kembali lagi ya, setiap warga negara bebas mengajukan gugatan ke pengadilan, tetapi ada dasar-dasarnya, ada legal standingnya, ada kerugian dialaminya, kemudian tuntutannya 69T itu juga harus dihubungkan dengan materi gugatan. Itu akan harus dibuktikan. Kerugiannya itu 69T itu jalannya bagaimana, ceritanya bagaimana, apa hubungannya dengan penggugat dalam hal ini. Itu penggugat mengalami kerugian 69T, bagaimana ceritanya, kan begitu. Jadi memang mohon maaf dengan segala hormat, ya gugatan ini sangat tidak berdasar dan kita harus memberi pembelajaran kepada publik tanpa saya kebetulan orang hukum, saya paham. Jadi saya paham kenapa saya bilang gugatan ini tidak berdasar. Mungkin Prof agak enggan dia, ya, tapi memang pada saatnya memang pengadilan akan memutuskan ini. Ya, demikian. Terima kasih. Oke, untuk mengakhiri polemik yang ada ya. Terima kasih kalau gitu Bang Freddy, Prof Hipnu, terima kasih juga Bang Komardin.